Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu narkoba baru yang banyak orang sepelekan, banyak orang gampangin, padahal ini sangat berbahaya, yaitu narkoba yang biasa kita konsumsi sehari-hari yang namanya gula. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita simak apa sih bahayanya gula, kenapa disebut sebagai narkoba jenis baru. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita terlambat. Mudah-mudahan kita bisa menangani gula dengan baik, dengan tepat, dan dengan masuk akal. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita simak pembahasan berikut ini. Salah satu sumber energi yang dipakai oleh tubuh kita untuk tetap bertahan hidup menggunakan gula sebagai bahan bakar untuk metabolisme, termasuk otot, otak, dan organ-organ lain di tubuh kita. Sebenarnya banyak sumber energi lain selain gula, ada lemak, ada protein, tapi memang gula yang paling mudah digunakan dan paling cepat dipakai dan diubah jadi energi, terutama untuk otak kita. Otak kita sangat suka sekali dengan gula, bahkan dia hanya menggunakan gula sebagai sumber energi utamanya. Gula memberikan dampak yang sama seperti kokain ketika masuk ke dalam otak kita, karena dia ikatan dengan reseptor opiat yang sama seperti opium, sama seperti kokain, dan mengaktifkan dopamin. Dopamin adalah salah satu neurotransmitter otak yang membuat kita jadi bersemangat, jadi happy, dan termotivasi. Bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa gula lebih nikmat dari kokain, mengaktifkan reaksi seperti kokain di otak kita. Maka tidak heran banyak orang ketagihan dengan gula seperti ketagihan dengan narkoba. Dan sayangnya karena gula itu dianggap sesuatu yang biasa saja, tidak berbahaya, dan bahkan setiap saat kita bisa ketemu dengan mudah, maka banyak orang akhirnya tergila-gila dengan gula, ketagihan dengan gula, bahkan tidak bisa putus, sangat terikat dengan gula. Ada gejalanya craving, selalu ngidam terus-terusan, lalu ada toleransi, selalu ingin nambah dan nambah terus setiap hari, persis seperti narkoba, dan tidak bisa berhenti, hingga akhirnya timbul berbagai penyakit yang mematikan. Salah satunya diabetes, obesitas, bahkan kanker. Mungkin sudah banyak yang pernah dengar diabetes, disebut juga sakit gula, kemudian obesitas juga sering disebut karena gula. Tapi kanker, ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa sakit kanker diperparah, diperburuk, dan dipicu salah satunya oleh gula. Semakin banyak gula yang kita konsumsi, semakin ganas kankernya, semakin cepat pertumbuhannya. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan orang yang ketagihan gula. Kenapa? Karena memang otak kita didesain untuk mencari gula. Kenapa begitu? Karena otak kita membuat kita selalu mencari sesuatu yang sulit dan menyenangkan. Ya, dulu zaman perang, zaman prasejarah, yang namanya makanan manis dan karbohidrat itu sangat jarang. Dan karena makanan manis dan karbohidrat itu banyak mengandung gula, dan gula itu sangat disukai oleh otak, maka otak kita berusaha untuk menyimpan sebanyak mungkin gula ketika ketemu. Jadi cadangan energi selama masa susah pangan, misalkan masa paceklik atau masa perang. Nah, tapi bedanya dulu dengan sekarang adalah zaman sekarang sudah jarang kita ketemu zaman dimana susah pangan. Saat ini tidak ada perang dan tidak ada musim paceklik yang sangat panjang seperti zaman dahulu. Nah, justru zaman sekarang makin banyak makanan yang tinggi karbohidrat. Oleh karena itu, maka makin banyak orang yang selain ketagihan karbohidrat, juga karena memang suplainya sekarang jauh lebih banyak daripada dulu, sehingga setiap hari kita asupan karbohidrat jauh lebih besar dan asupan gula kita jauh lebih tinggi daripada nenek moyang kita dahulu. Nah, tapi kenapa sih gula itu disebut berbahaya? Lihat dulu kenapa gula itu berbahaya. Karena satu, gula memicu produksi insulin. Dan insulin yang tinggi ini menyebabkan banyak masalah. Sebenarnya insulin itu normal-normal saja kalau naik kemudian turun. Yang jadi masalah adalah insulin yang naik, tapi karena kita selalu makan gula lagi dan lagi, lebih banyak lagi, insulinnya tidak pernah turun. Nah, insulin yang tidak pernah turun ini bisa jadi masalah. Salah satunya meningkatkan hormon stres. Nah, insulin yang selalu tinggi ini juga menyebabkan penurunan kepekaan, atau tubuh kita lama-lama jadi kebal terhadap insulin. Sudah tidak peduli lagi dengan insulin. Makanya gula selalu tinggi dan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Selain itu juga, gula menurunkan mineral dan antioksidan alami di tubuh, seperti glutathione dan vitamin C, menyebabkan banyak peradangan kronis.
Nah, kombinasi dari hormon stres, kemudian sumbatan pembuluh darah, dan peradangan yang kronis menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya adalah penyakit pembuluh darah seperti jantung, stroke, kemudian kaki, amputasi, kemudian neuropati, mata buta, dan telinga tuli, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Apalagi dampak bahaya gula, satu, tekanan darah kita jadi naik, peradangannya jadi kronis, makin banyak peradangan kronis, berat badan naik, diabetes karena gulanya selalu tinggi dan tidak bisa turun karena insulinnya tadi sudah tidak sensitif lagi, jadi kebal tubuh kita terhadap insulin. Kemudian kemana kelebihan gula yang sangat banyak itu diarahkan? Tentu saja selain menjadi sel lemak, gula itu diubah jadi lemak juga disimpan di hati. Lemak yang banyak di hati menyebabkan perlemakan hati atau penyakit hati yang berlemak. Dan akhirnya adalah menjadi kematian penyakit jantung juga semakin meningkat, juga stroke dan lain-lain. Jadi gimana solusinya? Ya kita harus membatasi diri. Berapa sih gula yang normal, yang oke, yang masih aman untuk dikonsumsi setiap hari? Rekomendasi para ahli adalah wanita sebaiknya mengkonsumsi kurang dari 100 kalori per hari, atau sekitar 6 sendok teh atau sekitar 24 gram per hari. Dan laki-laki itu kurang dari 150 kalori atau sekitar 9 sendok teh atau 36 gram per hari. Nah, masalahnya banyak sekali gula yang tidak kita sadari. Banyak gula-gula tambahan yang sebenarnya tidak kita sadari. Misalkan dari buah, dari cemilan, dari macam-macam makanan yang kita makan sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, semoga bermanfaat. Saya Dr. Lee, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.